Kadang hidup berjalan tidak sesuai harapan. Penghasilan stagnan, kebutuhan melonjak, dan ujung-ujungnya hutang mulai menumpuk. Rasanya sesak, kepala penuh, dan hati pun lelah. Tapi dalam pandangan Islam, setiap kesempitan memiliki jalan keluar. Setiap kegelisahan ada tempat bersandar. Sahabatku, coba duduk sejenak. Diam. Tutup matamu. Rasakan napasmu, kamu masih hidup. Masih bisa berdoa. Masih bisa berubah. Maka jangan habiskan sisa harimu hanya untuk mengeluh. Mari kita isi dengan harap, dengan usaha, dan dengan iman. Jika kamu merasa terinspirasi, simpan konten ini. Dan bagikan kepada mereka yang mungkin sedang merasa lelah juga. Karena siapa tahu lewat tanganmu, Allah menolong hambanya yang lain, dan lewat perantara itu pintu rezekimu terbuka lebar. Jangan lupa subscribe, like, dan share dari Lentera Kehidupan. Karena bisa jadi, dari sinilah cahaya hidupmu kembali menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa seolah hidup ini semakin berat? Seolah waktu berjalan tapi masalah tak kunjung selesai? Tagihan datang silih berganti, harga kebutuhan pokok naik, dan pekerjaan tak cukup membayar semuanya. Hutang pun menjadi penyelamat sesaat yang akhirnya menjelma menjadi beban berkepanjangan. Di malam hari kita rebah dengan gelisah, di pagi hari kita bangun dengan rasa cemas. Karena ada angka-angka yang terus mengejar. Tapi tahukah kamu, Rasulullah pun pernah dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Bahkan perut beliau diikat dengan batu karena lapar. Hidup susah bukan berarti hidup hina. Terlilit hutang bukan berarti kita jauh dari rahmat Allah. Justru di saat-saat seperti inilah kita diuji. Apakah kita tetap menggantungkan harapan kepadanya, atau kita menyerah? Islam tidak menutup mata terhadap kenyataan hidup yang sulit, tapi Islam memberikan jalan terang di tengah gelapnya himpitan dunia. Bukan dengan sihir instan, tapi dengan kesabaran, ikhtiar, dan keyakinan bahwa rezeki Allah luas. Mari kita renungi bersama. Apa yang Islam ajarkan ketika hidup semakin sempit dan kebutuhan terus meningkat? Tak ada manusia yang bercita-cita hidup dalam jerat hutang. Tapi kenyataan hidup tak selalu ramah. Kadang satu kebutuhan mendesak memaksa kita untuk mencari pinjaman. Lalu tanpa sadar, jerat demi jerat mulai menjerat. Kita ingin memberi yang terbaik untuk keluarga, ingin menyekolahkan anak, ingin membeli obat untuk orang tua. Tapi semua itu butuh biaya. Dan ketika penghasilan tak sebanding dengan kebutuhan, kita pun mulai kehilangan arah. Islam memahami kondisi ini. Bahkan dalam Al-Quran, Allah menyebut orang yang berhutang dan kesulitan membayar sebagai orang yang wajib diberi kelonggaran. Quran Surat Al-Baqarah 280. Artinya Islam tidak hanya peduli terhadap mereka yang memberi, tapi juga mereka yang sedang kesulitan. Namun, yang tak boleh kita lupakan adalah bahwa hutang bukan solusi jangka panjang. Ia hanya penunda rasa sakit, yang pada akhirnya tetap harus ditanggung. Maka, yang paling penting bukan hanya melunasi hutang, tapi juga menata ulang arah hidup. Apakah kita selama ini menggantungkan hidup sepenuhnya pada uang, pada gaji, pada bantuan orang? Atau kita sudah benar-benar menyerahkan semuanya pada Allah yang Maha mengatur segala rezeki? Dalam setiap doa, Rasulullah mengajarkan untuk berlindung dari lilitan hutang. Karena hutang bisa merusak ketenangan, mengikis keberkahan, dan menumpulkan akal. Tapi bukan berarti kita harus malu jika terlanjur punya hutang. Justru saat ini adalah momentum terbaik untuk kembali kepada Allah. Mari kita koreksi dari mana asal rezeki kita. Apakah berkah, apakah halal, apakah sudah jujur dalam usaha? Sebab kadang, yang membuat hidup makin berat bukan hanya uang yang kurang, tapi keberkahan yang hilang. Kita bisa lihat, ada orang yang penghasilannya kecil tapi cukup, karena dia jujur dan sabar. Ada pula yang gajinya besar, tapi tetap merasa miskin, karena hatinya penuh keluh dan iri. Maka Islam bukan hanya mengajarkan cara keluar dari hutang, tapi cara merdeka dari ketergantungan dunia. Dengan istiqomah dalam sholat, doa, kejujuran dalam usaha,
dan keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya. Saat kita jujur, sabar, dan bertawakal, Allah akan membukakan pintu rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq 2 dan 3. Mari kita renungi bersama langkah-langkah yang bisa kita ambil. Bukan hanya untuk keluar dari hutang, tapi untuk hidup lebih tenang dan penuh makna. Hidup tak selalu berjalan lurus, kadang mendaki, kadang menurun. Ada masa kita lapang, ada masa kita sempit. Dan mungkin hari ini kita sedang berada di titik sempit, saat semua terasa serba kurang. Penghasilan mengecil tapi kebutuhan makin melebar. Kita pun mulai mengandalkan utang, dari teman, dari bank, dari aplikasi pinjaman. Semuanya demi bertahan. Hutang yang awalnya menolong, berubah menjadi jerat. Kita ingin lepas, tapi seperti terjerumus lebih dalam. Kepala penuh, hati cemas, tidur tak tenang, dan ibadah pun terasa hambar. Karena beban itu selalu menghantui. Kita merasa gagal. Tak mampu menghidupi diri apalagi keluarga. Dunia seolah memojokkan kita ke dinding. Tapi di titik seperti inilah, Islam hadir bukan untuk menghakimi tapi membimbing. Bukan menyudutkan tapi menenangkan. Rasulullah sendiri pernah meminta perlindungan dari lilitan hutang. Dalam doa beliau disebut, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasal, wal jubni wal bukhli, wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kegelisahan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari lilitan hutang dan tekanan orang lain. Lilitan hutang bukan hanya urusan dunia, tapi bisa merusak hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Hutang bisa membuat kita kehilangan fokus dalam ibadah. Karena hati yang gelisah sulit khusyuk. Maka langkah pertama keluar dari hutang bukan cari pinjaman baru, tapi cari kembali koneksi dengan Allah. Bangkit di malam hari, menangis dalam sujud, buka lembaran baru dengan istighfar dan sholat malam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan. Istighfar bukan hanya ucapan lisan, tapi pengakuan atas dosa dan niat kembali kepada jalan yang benar. Karena bisa jadi, beban kita bukan hanya karena dunia, tapi karena dosa-dosa yang belum kita sesali. Setelah hati ditata, langkah kedua adalah membangun kesadaran bahwa rezeki datang dari Allah, bukan dari manusia. Allah berfirman, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. At-Talaq 2 dan 3. Jadi tak cukup hanya bekerja keras, tapi perlu juga menata niat dan takwa. Lalu bagaimana langkah nyata keluar dari hutang? Apa yang bisa kita lakukan secara praktis? Pertama, buat daftar semua hutang kita. Kepada siapa, berapa, dan kapan jatuh temponya. Jangan abaikan atau sembunyikan. Hadapi, karena hutang yang tidak diakui akan terus menggerogoti hati. Kedua, prioritaskan membayar hutang dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Tunda beli barang baru. Kurangi gaya hidup. Fokus pada pelunasan. Sekalipun hanya Rp1.000 sehari. Ketiga, cari tambahan penghasilan. Apapun yang halal. Jualan online, jadi kurir, buka jasa kecil-kecilan. Tidak ada pekerjaan yang hina selama halal dan jujur. Bahkan Rasulullah bersabda, sebaik-baik makanan adalah dari hasil kerja tangannya sendiri. Keempat, berbicaralah dengan pemberi hutang. Minta tenggang waktu. Jangan lari, jangan menghindar. Al-Quran memberi perintah tegas. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia lapang. Al-Baqarah 280. Islam menghargai kejujuran. Bahkan jika belum bisa membayar, selama kita berniat baik, Allah akan bantu. Kelima,
Jangan ragu bersedekah. Ya, meskipun kita sedang butuh uang, Rasulullah bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Justru dengan sedekah kita membuka pintu keberkahan yang mungkin tertutup karena kekikiran. Keenam, jaga sholat fardu dan perbanyak sholat duha. Sholat duha adalah magnet rezeki. Dalam hadits disebutkan, pada setiap pagi ada kewajiban sedekah atas setiap ruas tulang manusia. Maka sholat duha menggantikan semua itu. Sholat duha bukan sekadar ibadah, tapi tanda bahwa kita bergantung penuh pada Allah dalam mencari rezeki. Ketujuh, jauhi riba dan utang berbunga. Karena riba hanya akan memperberat beban dan menghapus keberkahan. Allah berfirman, Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Al-Baqarah 276. Maka jangan menambal lubang dengan lubang yang lebih dalam. Cari rezeki yang halal dan berkah. Kedelapan, mulailah hidup minimalis. Fokus pada kebutuhan, bukan keinginan. Banyak orang terjebak utang bukan karena miskin, tapi karena gaya hidup yang mewah. Kesembilan, jangan malu menerima bantuan, tapi niatkan hanya untuk sementara, bukan bergantung terus-menerus. Kesepuluh, libatkan keluarga. Minta dukungan mereka dalam pola hidup hemat, jujur, dan penuh doa. Karena dalam rumah yang saling menguatkan, musibah akan terasa lebih ringan. Ke-11, buat target pelunasan. Meskipun kecil, asal rutin, hutang pasti lunas. Seperti gunung, ia tak tercipta dalam sehari, tapi bisa runtuh dengan tetesan air yang konsisten. Ke-12, jangan iri dengan orang lain yang terlihat lebih kaya. Bisa jadi mereka pun sedang berhutang. Ukur kebahagiaan dengan ketenangan, bukan dengan kemewahan. Ke-13, minta doa dari orang tua. Doa mereka seperti langit yang terbuka untuk anak-anaknya. Rasulullah bersabda, doa orang tua untuk anaknya, seperti doa Nabi untuk umatnya. Ke-14, isi waktu luang dengan ilmu. Belajar manajemen keuangan, usaha halal, dan kajian Islam. Karena solusi bukan hanya dengan uang, tapi dengan ilmu yang mengubah cara pandang. Ke-15, jangan berhenti berusaha. Rezeki itu dijanjikan, tapi kita tetap harus mencarinya. Dalam hadits disebutkan, jika kalian bertawakal kepada Allah, dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti burung yang keluar pagi hari, dalam keadaan lapar, dan kembali sore hari, dalam keadaan kenyang. Artinya tawakal harus disertai gerak. Ke-16, hindari hutang baru. Meskipun terlihat solusi cepat, itu hanya menunda masalah. Ke-17, tetap jujur dan jangan putus asa. Allah tahu siapa yang bersungguh-sungguh. Ke-18, tanamkan dalam hati bahwa hidup ini sementara. Jangan jadikan dunia sebagai segalanya. Rasulullah bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ke-19, jangan malu menangis di hadapan Allah, karena hanya Dia yang benar-benar peduli. Ke-20, yakinlah, jika kamu terus melangkah dengan iman dan usaha, hutangmu akan lunas, dan hidupmu akan tenang. Hidup memang tidak mudah, tapi Allah tidak membiarkan kita sendiri. Bahkan dalam musibah, ada kasih sayangnya yang tersembunyi. Mungkin saat ini kita merasa berat, tapi bisa jadi ini jalan untuk menghapus dosa-dosa yang lama. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, sakit, kegundahan, kesedihan, gangguan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karena itu. Jadi jangan anggap kesusahan ini sia-sia. Bisa jadi inilah jalan kita menuju surga jika kita sabar dan berserah. Kadang kita terlalu fokus ingin cepat bebas dari hutang, sampai lupa bersyukur atas nikmat yang masih ada. Kita masih punya tubuh yang sehat, anak-anak yang mencintai kita, rumah untuk berlindung.
itu juga rezeki. Dan jangan remehkan nikmat ketenangan hati, karena banyak orang kaya yang tidur dengan kecemasan. Maka langkah menuju kebebasan dari hutang bukan hanya pelunasan, tapi juga perubahan pola pikir. Bahwa hidup bukan tentang memenuhi semua keinginan, tapi tentang menyadari mana yang benar-benar kita butuhkan. Kita harus belajar berkata cukup. Bukan pasrah, tapi sadar bahwa keberkahan lebih penting daripada jumlah. Cukuplah kita menjadi orang yang dicintai Allah karena kesederhanaan dan kejujuran kita. Nabi Muhammad SAW sendiri memilih hidup sederhana, padahal beliau bisa hidup dalam kemewahan. Bahkan dalam sebuah riwayat, beliau menolak tawaran hidup mewah dari malaikat Jibril, karena beliau ingin menjadi hamba yang bersyukur, bukan raja yang kaya. Maka teladan terbaik kita bukan orang-orang yang pamer kemewahan, tapi Nabi yang tidur di atas tikar kasar tapi hatinya penuh ketenangan. Islam tidak melarang kaya, tapi Islam mengajarkan, jika kaya, maka jangan tertawan oleh harta. Jika miskin, jangan tertunduk karena dunia. Semua kondisi bisa menjadi jalan menuju ridha Allah, asal hati kita tetap hidup. Tapi jika kita main-main, tidak jujur atau malah menambah hutang tanpa usaha keluar, maka Allah biarkan kita tenggelam dalam kesempitan itu. Maka jujurlah dalam niat, bersungguh-sungguhlah dalam ikhtiar, dan berserahlah dalam hasil. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain, karena kita tidak tahu apa yang mereka hadapi. Setiap orang diuji sesuai dengan kemampuannya, dan setiap ujian pasti membawa hikmah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian, dan jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Maka jika hari ini kamu diuji dengan hutang dan kesulitan, bisa jadi Allah sedang menguatkanmu, agar kamu tidak sombong saat lapang nanti, agar kamu tidak lupa saat diberi nikmat. Jangan menyerah, jangan berhenti berdoa, jangan pernah merasa sendiri. Allah lebih dekat daripada urat lehermu, dan Dia Maha tahu isi hatimu yang ingin bebas dari hutang. Maka tetaplah berjalan, meskipun lambat, meskipun tertatih, tapi tetap berjalan. Setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah investasi besar di sisi Allah. Jangan remehkan upaya kecilmu, jangan remehkan doa-doamu yang terus mengalir. Suatu saat nanti kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, Alhamdulillah aku bisa melewati semua itu. Karena pertolongan Allah datang tepat waktu. Tidak cepat, tidak lambat, tapi selalu tepat. Mungkin bukan lewat cara yang kamu harapkan, tapi lewat jalan yang paling baik menurut Allah. Jadi hari ini, jangan fokus pada seberapa dalam hutangmu. Fokuslah pada seberapa dekat kamu pada Allah. Karena ketika kamu dekat dengan Allah, maka urusan dunia akan menjadi kecil. Rezekimu akan dilapangkan, jiwamu akan ditenangkan, dan langkahmu akan diberkahi. Allah tidak melihat seberapa besar masalahmu, tapi Allah melihat seberapa besar keyakinanmu kepadanya. Jadi tetaplah bangun di pagi hari dengan semangat, dan tidur di malam hari dengan harapan. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena kamu percaya semuanya akan selesai bersama pertolongan Allah. Kamu bisa keluar dari hutang, kamu bisa hidup tenang, kamu bisa menjalani hidup yang lebih berkah jika kamu terus melangkah bersama iman. Maka hari ini, jangan berkata aku tidak sanggup, tapi katakan, dengan izin Allah, aku pasti bisa. Hidup ini bukan perlombaan siapa paling cepat sukses, tapi siapa yang paling sabar dalam setiap proses. Terlilit hutang dan himpitan kebutuhan bukanlah akhir dari cerita hidupmu. Itu hanya satu bab dalam buku panjang perjuanganmu. Allah tidak menciptakan kesulitan tanpa jalan keluar. Bahkan dalam gelapnya malam pun, fajar akan selalu datang. Yang perlu kamu lakukan adalah tetap bertahan dalam ketaatan, terus melangkah meski pelan, dan menjaga hati agar tetap tenang. Jangan menyerah karena manusia,
Jangan putus asa karena dunia. Tapi berharaplah kepada Allah, Rabb yang maha luas rahmatnya. Mungkin dunia tidak mengerti lelahmu, tapi Allah melihat setiap tetesan peluh dan air matamu. Sampaikan keluhmu hanya padanya, karena Dia tidak pernah menolak siapapun yang datang dalam ketulusan. Teruslah memperbaiki diri, teruslah bekerja dengan jujur, teruslah menjaga ibadah, karena semua itu adalah magnet rezeki yang tak terlihat. Jadikan ujian ini sebagai jalan untuk kembali mengenal Allah. Bukan untuk menjauh, tapi untuk lebih dekat dari sebelumnya. Dan kelak, saat kamu sudah bebas dari hutang, kamu akan mengerti bahwa semua ini adalah bentuk cinta Allah yang membentuk hatimu menjadi lebih kuat dan lebih lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau maha mengetahui setiap kesempitan yang kami rasakan. Engkau maha mendengar setiap keluh yang kami bisikkan dalam tangis. Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang kami. Berikan kami rezeki yang halal, berkah, dan melimpah dari arah yang tak kami sangka. Lindungi kami dari ketergantungan dunia, dan kuatkan kami dalam kejujuran dan kesabaran. Ya Allah, jika rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Jika masih di dalam bumi, keluarkanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Jika sulit, mudahkanlah. Dan jika sedikit, lipat gandakanlah. Ya Allah, limpahkan ketenangan dalam hati kami. Ganti segala kesempitan dengan kelapangan. Dan jadikan ujian ini sebagai penghapus dosa, serta jalan menuju surga. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah membersamai renungan ini sampai akhir. Di tengah padatnya urusan dunia, kamu memilih berhenti sejenak untuk merenung, untuk mencari makna, dan untuk mendekat kepada Allah. Semoga setiap kalimat yang tersampaikan membawa cahaya ke dalam hatimu. Semoga setiap harap yang terucap menjadi kenyataan dengan izin-Nya. Jangan pernah lelah untuk kembali kepadanya. Karena dalam setiap langkah yang kita ambil menuju Allah, ada ketenangan yang tak bisa digantikan oleh dunia. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Semoga hidupmu semakin diberkahi, hatimu semakin kuat, dan rezekimu semakin lapang. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.